Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya Dwi Krisnanto Saputro SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Palangkaraya. Pada video hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran kelas 12 dengan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Untuk lebih lengkapnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon bimbingannya agar ke depan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran, melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu masuk di teks editorial. Nah, sebelumnya hadir tidak hadir? Hadir semua. Oke, bagus ya, hadir semua. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, bisa Bapak minta salah satu untuk pimpin doa? Saya Pak. Oke, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sekarang saya ingin membacakan doa secara Kristen. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memulai pelajaran, kiranya Engkau memberi kami pengertian dan pemahaman sehingga kami boleh mengerti dan memahami materi yang akan kami pelajari. Dan sekarang juga Tuhan, kami kiranya Engkau lindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya doanya ya. Nah, oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, akan Bapak tayangkan salah satu video ya. Nah, di mana video ini akan mengingatkan kembali materi kita yang sebelumnya. Saya saksikan ya. Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kinerja pemulihan ekonomi Indonesia termasuk kategori terbaik di antara negara G20 dan ASEAN. Keyakinan ini bukan omong kosong apabila kita melihat faktor-faktor yang mendukung pemulihan ekonomi lebih cepat. Sederet fakta bisa memperkuat keyakinan tersebut. Di antaranya, pertama, PDB real pada 2021 di mana Indonesia berada 1,6% di atas level pra-pandemi. Kedua, tren pemulihan ekonomi Indonesia semakin membaik dengan pertumbuhan ekonomi berada di atas 5% pada 3 kuartal berturut-turut, sementara di banyak negara justru mengalami pelemahan, bahkan anjlok. Ketiga, tingkat inflasi Indonesia masih relatif moderat di angka 4,9% dibandingkan dengan banyak negara-negara lain. Keempat, stabilitas eksternal Indonesia terjaga baik. Hal itu ditandai dengan surplus neraca pembayaran yang ditopang oleh kinerja ekspor yang tumbuh 32%. Salah satu sektor yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional adalah industri batubara. Lonjakan harga komoditas global yang mendorong tingginya kinerja ekspor turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2022. Alhasil, ekspor Indonesia pada kuartal 1 2022 tumbuh signifikan sebesar 16,22% secara tahunan. Kenaikan kinerja ekspor tidak terlepas dari harga komoditas yang meningkat, salah satunya batu bara. BPS mencatat ekspor komoditas batu bara ini memberikan kontribusi 4,5% terhadap total PDB Indonesia pada kuartal 1 2022, meski ekspornya sempat dilarang oleh pemerintah pada awal tahun. Industri batu bara memiliki peran strategis. Pertama, meningkatkan penerimaan negara. Kedua, mendukung ketahanan energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian. Dunia sedang kalah kabut menghadapi krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina. Namun Indonesia justru memiliki pasokan energi yang menggembirakan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah ruah, di antaranya dari pertambangan mineral dan batu bara. Kekayaan ini perlu dikelola dengan matang, akuntabel, transparan, dan mensejahterakan rakyat. Sumber daya alam yang berlimpah itu patut kita syukuri. Namun demikian, hal itu jangan hanya dipandang
sebagai komoditas perdagangan, melainkan harus menjadi modal pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan nilai tambah bagi anak negeri. Untuk memberikan nilai tambah, kuncinya ada di hilirisasi. Presiden Joko Widodo pada tahun lalu pernah meminta peta jalan optimalisasi batubara dalam negeri dipercepat. Tujuannya adalah agar Indonesia segera bergeser dari negara pengekspor barang mentah batubara menjadi pengolah bahan mentah sebagai barang jadi atau setengah jadi. Optimalisasi batubara dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan menuju transisi energi, misalnya dengan gasifikasi batubara atau dimethyl ether atau DME. Lalu gasifikasi batubara menjadi syngas, dan yang diperlukan industri petrokimia serta DME yang sangat penting sebagai substitusi LPG sehingga bisa mengurangi impor LPG. Banyak jalan ke Roma, kekayaan energi yang berlimpah sejatinya harus menjadi berkah, bukan musibah. Dengan demikian, target pemerintah pada akhir 2030, Indonesia sudah menjadi negara net zero dalam hal emisi karbon, bukan hal yang utopis. Nah, oke, itu video terkait tentang pembelajaran kita minggu lalu ya. Jadi ini video yang bersifat hanya mengingatkan kalian saja. Oke, ada yang masih ingat tentang teks editorial? Oh ya, silakan. Teks editorial adalah artikel yang tulisannya berisi pandangan terhadap suatu peristiwa fenomenal maupun kontroversial. Oke, terima kasih. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Teks editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespons suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi. Oke, terima kasih ya. Jadi itu berkaitan dengan teks editorial ya. Jadi intinya apa? Adalah suatu teks yang menanggapi suatu peristiwa dan juga kita nanti diminta untuk memberikan saran ya. Halnya seperti itulah berkaitan tentang teks editorial. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kita ke depan, nah, bisa kalian lihat gambar ilustrasi yang ada di depan ya. Nah, jadi gambar yang ada di depan nanti terkait tentang materi yang ada di depan. Apa kaitannya? Coba kita lihat saja dulu. Pertama, yang kedua, ada Power Ranger mengaduk semen ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, tukang yang pakai baju pink sama main gitar. Yang keempat, nah, Spider-Man ini ya modelnya. Kemudian, nah, dari gambar yang telah kalian lihat tadi, nah, itu kira-kira aktivitasnya apa ya? Aktivitas apa yang mereka lakukan? Ya, ya. Kayaknya itu tukang bangunan Pak, lagi bangun rumah. Oke, tukang bangunan bangun rumah. Ada lagi yang bisa menambahkan kira-kira begini. Kalau orang membuat rumah, kira-kira hal apa saja yang dibutuhkan? Saya Pak, ya. seperti fondasi, yang utama, dinding, kemudian rangkai atap. Oke, rangka atap. Nah, jadi apa sih Pak kaitannya dengan pembelajaran kita ke depan dengan kegiatan tukang bangunan ini Pak? Nah, kita lihat. Nah, yang pertama capaian pembelajaran. Bisa salah satu Bapak minta untuk membacakan? Ya, Oh ya, silakan. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menganalisis struktur teks editorial yang telah dibagikan. 3.6.2 menelaah kaidah kebahasaan teks editorial yang telah dibagikan. 3.6.3 mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Iya, terima kasih. Yang kedua, berkaitan tentang tujuan pembelajaran. Salah satu Bapak minta bacakan. Oh ya, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati teks, peserta didik dapat menganalisis struktur editorial dengan teliti. Kedua, setelah mengamati teks, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks editorial secara tepat. Dan yang ketiga, setelah menyelesaikan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan secara berkelompok dengan lancar dan berbagai. Oke, terima kasih. Nah, itu berkaitan tentang tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat dari belajar teks editorial ini? Oh ya, silakan. Kita bisa tahu segala peristiwa yang sedang terjadi dari berita Pak. Oke, ada yang bisa menambahkan? Saya Pak, Oke, silakan. mempelajari teks editorial dapat memahami dan melatih sikap kritis kita terhadap suatu permasalahan. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu manfaat dari kita belajar teks editorial. Yang pertama yang paling penting itu sebenarnya satu, dapat melatih gaya kritis kita terhadap suatu berita ya. Nah, itu yang lebih penting. Nah, hal ini nanti yang akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya ya. Nah,
Kemudian, Pak, apa kaitannya dengan gambar tukang bangunan tadi, Pak? Dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu mempelajari struktur teks editorial. Nah, yang pertama, bagian struktur teks editorial itu ada pengenalan isu, ada argumen atau pendapat, yang ketiga ada penegasan atau saran. Nah, begitu juga dengan struktur sebuah rumah ya. Rumah tentu pada saat kita membuat rumah, yang kita perlukan yang pertama adalah pondasi. Setelah itu tiang utamanya, kemudian rangka, atap, kemudian baru dinding. Bisa juga. Nah, kemudian begitu juga tentang struktur teks editorial ya. Dia juga ada bagian-bagiannya. Kita tidak bisa langsung membuat ke bagian penegasan atau saran. Tidak bisa ya, tapi kita harus melewati beberapa tahap dulu. Yang pertama kita nanti mempelajari tentang pengenalan isu, kemudian argumen dan pendapat, ketiga penegasan dan saran. Itu dia kaitan dari ilustrasi yang Bapak berikan tadi ya. Kemudian, nah, coba kalian baca dulu teks ini. Bapak berikan waktu beberapa menit. Silahkan kalian lihat dan nanti akan Bapak tanyakan beberapa hal ya. Silahkan baca dulu. Oke, sudah ya. Nah, dari teks yang ditampilkan di depan, kira-kira ya Bapak tanyakan, bagian paragraf terakhir itu berisi tentang apa ya? Saya Pak. Oh ya, silakan. Tentang rusaknya hutan Kalimantan, Pak. Tentang rusak hutan Kalimantan, ada yang bisa menambahkan? Saya Pak. Oh ya, silakan. Paragraf terakhir ini berisi saran atas rusaknya hutan Kalimantan, Pak. Oke, terima kasih. Nah, berkaitan dengan teks paragraf terakhir, mari kita lihat beberapa bagian terkait dengan hutan rusak ini ya, di bagian teks ini. Nah, yang pertama, contoh struktur teks editorial. Yang pertama, ini adalah paragraf bagian pertama tadi. Ini bagian paragraf yang kedua ya. Dan ini paragraf yang ketiga. Nah, kenapa Bapak pisahkan dan Bapak berikan tanda tanya? Nah, inilah tugas kalian nanti ya. Tugas kalian akan menentukan struktur teks editorialnya. Mana yang berupa pengenalan isunya, mana yang berupa argumennya, ada juga yang bagian penegasannya ya. Jadi halnya seperti itu. Nah, kira-kira sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ya Pak. Oke. Apakah struktur itu bisa dibolak-balik, Pak? Oke, apakah struktur itu bisa dibolak-balik? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira temannya? Saya Pak. Oke, silakan. Struktur tidak bisa dibolak-balik karena seperti bagian penegasan atau saran itu sudah menjadi bagian akhir seperti salin dia yang ditampilkan tadi. Oke, terima kasih. Nah, jadi jelas ya jawabannya. Untuk bagian struktur apakah bisa dibolak-balik? Jadi tidak bisa ya, karena itu sudah urutannya. Karena tidak mungkin kita bisa membuat sebuah saran tanpa tahu isunya apa saja sih. Kira-kira dasar pendapat kita apa ya? Terima kasih jawabannya ya. Nah, oke. Selanjutnya, apa saja kaidah kebahasaan teks editorial? Nah, setelah struktur kita juga nanti masuk ke bagian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks editorial. Ya, salah satu bisa Bapak minta dibacakan. Oke, silakan. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris ditandai dengan kalimat pertanyaan atau interrogatif. 2. Penggunaan kata-kata populer. Kata populer sendiri dapat diartikan sebagai kata dapat dicerna dengan mudah. 3. Menggunakan kata ganti petunjuk. Kata-kata yang menunjukkan letak suatu benda, waktu, peristiwa. 4. Penggunaan konjungsi. Pada teks editorial banyak menggunakan konjungsi kausalitas yang menjelaskan sebab akibat. Iya, terima kasih ya. Jadi ini terkait tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Nanti setelah kalian mengetahui apa saja strukturnya, kalian juga meminta untuk mencari mana saja sih contoh-contoh untuk kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, kira-kira dari materi yang Bapak sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oh ya, silakan. Pak, apakah tugas kami nanti mencari bagian atau tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, Pak? Oke, terima kasih ya. Jadi akan Bapak sampaikan jawabannya di
slide berikutnya. Nah ini, ayo gotong royong. Bapak sengaja tulis ayo gotong royong ya, karena pekerjaan kita nanti berkelompok. Yang pertama, kalian akan Bapak minta menentukan struktur dari teks editorial yang berjudul Rapor Merah Emiten Batubara Kalimantan Tengah. Di sini sudah ada rubrik yang Bapak berikan ya, struktur pengenalan isu, pendapat, argumen, dan penegasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian Bapak minta untuk menganalisis ya penggunaan kaidah kebahasaan pada teks Rapor Merah Emiten Batubara Kalimantan Tengah ya. Ini adalah tugas kalian nanti. Pak, bagaimana Pak cara kami mencarinya Pak? Nanti akan Bapak berikan kalian LKPD dan juga materi kepada kalian ya. Paham? Paham. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembagian kelompok, kelompok 1 ada umput rotan, kelompok 2 ada tumis kalakai, kelompok 3 ada tumis sulur. Nah, di depan Bapak tuliskan kosong saja kelompoknya. Nah, untuk pembagian kelompok ya, akan Bapak serahkan sepenuhnya dengan kalian. Bapak yakin kalian dapat mencari kelompok kalian dengan adil dan demokratis. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kalian bisa berkumpul kelompoknya masing-masing dan nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, silakan kumpul. Bagikan LKPD-nya ya ke kelompok kalian masing-masing. Ini ada materi dan LKPD-nya. Satu kelompok ini, kelompok 3. Oke, perhatikan, bisa kalian lihat di materi dan LKPD yang Bapak bagikan ya. Dan sekarang bisa kalian kerjakan ya, silakan. Bagian argumen gimana? Sudah dapat, tinggal masukkan kalimat saja lagi. Untuk kaidah kebahasaan ini bisa saya tuliskan salah satu saja. Bukan kalimatnya atau bagaimana? Coba kita masukkan saja semuanya dulu. Nanti kita lihat mana bagian yang cocok untuk dipresentasikan. Nah, oke, jadi begini ya. Untuk bagian kaidah, nanti kalian bisa tulis saja dulu yang kalian dapat ya. Nah, nanti bisa kami pada saat kita presentasikan, kita lihat kalian lihat saja nanti ya bagaimana. Nanti kan kita diskusikan lagi kan. Nah, oke, itu aja ya. Saya lanjutkan kerjaan ya. Kelompok ini bagaimana? Apakah ada kendala? Pak, pada bagian struktur ini apakah kami tulis full atau bisa kami tulis dengan nomor paragrafnya saja? Nah, oke, jadi begini ya, untuk penulisan di dalam LKPD-nya, kalian bisa saja tuliskan penomoran paragraf itu saja, misalkan paragraf 1 ya, 2 dan 3, maka seperti itu. Nah, bisa saja kalian tuliskan lengkap ya, agar mempermudah kalian pada saat presentasi nanti membacakannya ya, supaya teman-teman yang lain bagian detailnya bagian yang mana. Paham ya? Oke, terima kasih ya. Untuk kelompok 2, bagaimana? Ada kendala? Pak, untuk menganalisis kaidah kebahasaannya ini kami cari satu contoh saja atau bagaimana? Nah, oke, kalian cari satu contoh saja atau bagaimana.
sekarang begini, kalian cari saja dulu ya untuk kaidah pembahasannya sebanyak mungkin ya. Kalau misalkan kalian sudah dapat, nanti kalian tentukan di kelompok kira-kira bagian mana yang diambil atau bagian mana yang kira-kira lebih mendekati ke kaidahnya ya. Paham? Oke, sip. Terima kasih. Lanjutkan ya pekerjaannya. Oke, perhatikan semuanya. Waktunya telah selesai ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk sesi presentasi hasil pekerjaan. Siap semuanya? Siap. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1, yang pertama dipersilakan ya, silakan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yuk. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya hasil presentasi dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Raditya, Jenny, dan juga Abeng. Pada anggota kelompok dipersilahkan. Kali ini saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Struktur pengenalan isu paragraf 1, 2, dan 3. Tambang Kalimantan Tengah menggila. Ekspor batubara Kalimantan Tengah pada Juli 2022 mencapai 84,79 juta US dollar atau 26,77%. Secara kumulatif, Eko Marsoro selaku Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Tengah mengatakan pada Januari sampai Juli 2022. Prestasi tersebut tentu berbanding terbalik dengan hitamnya jejak perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan selama ini. Mulai dari konflik lahan berkepanjangan dengan masyarakat setempat, dampak lingkungan yang tidak dihiraukan, hingga banyaknya izin-izin tambang kontroversial yang dikeluarkan pemerintah setempat. Apakah rapot merah ini tidak masuk dalam pertimbangan prestasi tersebut? Pendapatan atau argumen, paragraf 4 dan 5. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kalimantan Tengah mencatat hingga saat ini masih terdapat setidaknya 344 kasus lingkungan hidup yang belum diselesaikan di Kalteng. Kasus-kasus tersebut berada di 5 kabupaten di Kalteng dan diantaranya terjadi sejak 2005 silam. Penyelesaian kasus yang lambat seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah, terlebih hal tersebut belum termasuk kasus-kasus yang berada pada kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Ironinya, kasus-kasus tersebut tidak menyurutkan izin-izin baru yang terus masuk pada pemerintah. Kiranya pemerintah harus menyelesaikan terlebih dahulu kasus-kasus yang belum terselesaikan sebelum mengeluarkan izin-izin pertambangan baru. Penegasan atau saran, paragraf 6. Meningkatnya ekspor komoditas batu bara di Kalimantan Tengah seharusnya selaras dengan penyelesaian kasus lahan dan permasalahan dampak lingkungan. Pemerintah Kalimantan Tengah harus berani bersikap tegas dengan menghentikan aktivitas pertambangan
pertambangan terhadap perusahaan yang melanggar izin AMDAL. Selain itu, pemerintah dapat memperketat izin serta segera membatasi luasan lahan yang diperuntukkan untuk pertambangan di Kalimantan Tengah agar dampak lingkungan seperti banjir serta kerusakan ekosistem alam lainnya tidak semakin parah dan merugikan masyarakat. Kalimat retoris, kutipan. Apakah rapot merah ini tidak masuk dalam pertimbangan prestasi tersebut? Kata-kata populer. Prestasi tersebut tentu berbanding terbalik dengan jejak hitam perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan selama ini. Kata-kata petunjuk. Tambang Kalimantan Tengah menggila ekspor batu bara Kalimantan Tengah pada Juli 2022. Konjungsi kausalitas. Rusaknya alam tidak terhindarkan. Sungai meluap akibat eksplorasi alam yang merajalela. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Berikut saya akan memberikan kesempatan kepada anggota kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan. Kami sependapat dengan pekerjaan kelompok 1. Paragraf 1, 2, dan 3 merupakan pengenalan isu. Paragraf 4 dan 5 berupa argumen dan paragraf 6 adalah bagian saran. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2. Sekarang silakan untuk kelompok 1 menanggapi. Di awal kami memang kesulitan mencari batasan untuk bagian pengenalan isu dan argumen. Namun setelah mencermati lebih lanjut, bisa kami atasi. Terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih atas presentasi dan tanggapan dari teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bisa tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kelompok 1. Bisa kembali ke tempat duduknya. Ya. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi hasil pekerjaan dari kelompok 2 yang berkotakan saya Dafa Eko Bundefakta, Paulus dan juga Nia. Dan untuk anggota kelompok 2 dipersilahkan. Sini saya akan membacakan tugas kami. Tentukan struktur dari teks editorial yang berjudul Rapat Merah Emiten Batubara Kalimantan Tengah. Pengenalan isu. Paragraf 1, 2, dan 3. Tambang Kalimantan Tengah menggila. Ekspor batubara Kalimantan Tengah pada Juli 2022 mencapai 84,99 juta US$ atau 26,77%. Secara komutatif, Eko Marsoro selaku Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah mengatakan pada Juli 2022. Prestasi tersebut tentu berbanding terbalik dengan hitamnya jejak perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan selama ini, mulai dari konflik lahan berkepanjangan dengan masyarakat setempat, dampak lingkungan yang tidak dihiraukan, hingga banyaknya izin-izin tambang kontroversial yang dikeluarkan pemerintah setempat. Apakah rapot merah ini tidak masuk dalam pertimbangan prestasi tersebut? Pendapat atau argumen. Paragraf 4 dan 5. Banjir di Kalimantan Tengah terus meluas. Deforestasi dan rusaknya sungai dinilai menjadi masalah utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam catatan Save Our Borneo terdapat 22 perusahaan di sekitar daerah aliran Sungai Das, Kahayan. Dari 22 perusahaan itu, hutan yang dikonversi totalnya 167.270 hektar atau 2,5 kali luas DKI Jakarta. Tak hanya 344 kasus yang belum terselesaikan, banjir yang menjadi dampak negatif lingkungan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah sudah mulai dirasakan masyarakat yang berada di daerah aliran Sungai Das Kahayan. Rusaknya alam tidak terhindarkan, sungai meluap akibat eksploitasi alam yang merajalela. Reklamasi seakan tidak berjalan dengan lancar, bahkan beberapa perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut dan meninggalkan lahan bekas galian mengalir. Penegasan atau saran. Paragraf 6. Meningkatkan ekspor komoditas batubara di Kalimantan Tengah. Seharusnya selaras dengan penyelesaian kasus lahan dan permasalahan dampak lingkungan. Pemerintah Kalimantan Tengah harus berani bersinar tegas dengan menghentikan aktivitas pertambangan terhadap perusahaan yang melanggar izin AMDAL. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperketat izin serta segera membatasi luasan lahan yang diperuntukkan untuk pertambangan di Kalimantan Tengah agar dampak lingkungan seperti banjir, kerusakan ekosistem,
Hal lainnya tidak semakin parah dan merugikan masyarakat. Rapot merah MIT Batubara Kalimantan Tengah. Kaidah kebahasaan. 1. Kalimat retoris. Apakah rapot merah ini tidak termasuk dalam pertimbangan prestasi tersebut? 2. Kata-kata populer. Presentasi tersebut tentu berbanding terbalik dengan jejak hitam perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan Selatan. 3. Kata ganti petunjuk. Hal tersebut senada dengan bergeraknya PT Black Diamond Resources Tbk COH pada Bursa Efek Indonesia BEI pada Rabu tanggal 7 bulan 9 tahun 2022. 4. Konjungsi kasualitas. Mulai dari konflik lahan berkepanjangan dengan masyarakat setempat, dampak lingkungan yang tidak dihiraukan hingga banyaknya izin-izin tambang kontroversial yang dikeluarkan pemerintah setempat. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk kelompok lain agar menanggapi hasil kerja dari kelompok 2. Ya, silakan. Pekerjaan kelompok 2 sudah lengkap. Pada bagian menentukan struktur sesuai dengan hasil pekerjaan kami. Namun pada bagian untuk kaidah kebahasaan, kata kunci apa yang mengarah pada konjungsi kausalitas pada kalimat tersebut? Terima kasih tanggapannya dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Silakan untuk menanggapi. Kata kunci menjadi bagian dari konjungsi kasualitas adalah kata hingga, karena kata tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi dan tanggapan dari teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bisa tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Terima kasih kelompok 2. Ya, silakan duduk. Iya. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi hasil pekerjaan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Edi Febrian, Yolanda Sastro Wirayuda, dan Agnes Hara. Untuk anggota kelompok 3 dipersilakan. Ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Tentukanlah struktur dari teks editorial yang berjudul Rapot Merah Emiten Batubara Kalimantan Tengah. Struktur pengenalan isu, paragraf 1, 2, dan 3. Tambang Kalimantan Tengah menggila ekspor batubara Kalimantan Tengah pada Juli 2022 mencapai 84,79 juta US$ atau 26,77%. Secara kumulatif, Eko Marsoro selaku Kepala Badan Pasar atau Statistik atau BPS Kalimantan Tengah mengatakan pada Januari sampai Juli 2022. Prestasi tersebut tentu berbanding terbalik dengan hitamnya jejak perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan selama ini, mulai dari konflik lahan berkepanjangan dengan masyarakat setempat, dampak lingkungan yang tidak dihiraukan, hingga banyaknya izin-izin tambang kontroversial yang dikeluarkan pemerintah setempat. Apakah rapor merah ini tidak masuk dalam pertimbangan prestasi tersebut? Pendapat atau argumen. Paragraf 4 dan 5. Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah mencatat hingga saat ini masih terdapat sedikitnya 344 kasus lingkungan hidup yang belum diselesaikan di Kalteng. Kasus-kasus tersebut berada di 5 kabupaten di Kalimantan Tengah dan diantaranya terjadi sejak 2005 silam. Penyelesaian kasus yang lambat seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Terlebih hal tersebut belum termasuk kasus-kasus yang berada pada kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Ironisnya kasus-kasus tersebut tidak menyulitkan izin bagi yang terus masuk pada pemerintah. Kiranya pemerintah harus menyelesaikan terlebih dahulu kasus-kasus yang belum terselesaikan sebelum menawarkan izin-izin pertambangan baru. Penegasan atau saran. Meningkatnya ekspor komoditas batubara di Kalimantan Tengah seharusnya selaras dengan penyelesaian kasus lahan dan permasalahan dampak lingkungan. Pemerintah Kalimantan Tengah harus berani bersikap tegas dengan menghentikan aktivitas pertambangan terhadap perusahaan yang melanggar izin AMDA. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperketat izin serta segera membatasi luasan lahan yang diperuntukkan untuk pertambangan di Kalimantan Tengah agar dampak lingkungan seperti banjir serta kerusakan ekosistem alam lainnya tidak semakin parah dan merugikan masyarakat.
kaidah kebahasaan teks editorial yang berjudul Rapot Merah Emiten Batubara Kalimantan Tengah. 1. Kaidah kebahasaan. Kalimat retoris. Kutipan. Apakah rapot merah ini tidak masuk dalam pertimbangan prestasi tersebut? 2. Kata-kata populer. Kutipan. Prestasi tersebut tentu berbanding terbalik dengan jejak hitam perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan selama ini. 3. Kata ganti petunjuk. Kutipan. Penyelesaian kasus yang lambat seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Terlebih, hal tersebut belum termasuk kasus-kasus yang berada pada kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. 4. Konjungsi kausalitas. Kutipan. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperketat izin serta segera membatasi luasan lahan yang diperuntukkan untuk pertambangan di Kalimantan Tengah. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas presentasi yang disampaikan. Berikut saya berikan kesempatan untuk kelompok lain untuk menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 3. Pekerjaan kelompok 3 sudah bagus, Pak. Ada beberapa hal yang bisa kami ikuti dari kekurangan pekerjaan kami. Terima kasih. Sangat baik tanggapan dari kelompok 1. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk menanggapi. Alhamdulillah ya, apabila hasil pekerjaan kami dapat membantu pekerjaan teman-teman yang lain dan sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi dan tanggapan dari teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bisa beri tepuk tangan untuk semua. Iya. Kelompok 3 bisa kembali ke tempat duduknya ya. Pekerjaan kalian menurut Bapak sudah mampu menggambarkan bagian struktur dan kaidah kebahasaannya, dan juga kalian masing-masing mampu memberikan juga contoh-contoh kaidah kebahasaannya yang berbeda-beda ya, terutama di bagian terakhir tadi. Nah, berikutnya kita nanti akan masuk ke bagian evaluasi pembelajaran ya. Bapak akan membagikan lembar pembelajaran kepada kalian akan mengerjakannya masing-masing ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing ya, silakan. Oke semuanya, ini akan Bapak bagikan soal evaluasi pembelajarannya ya. Nanti kalian bisa berikan tanda saja di jawaban yang menurut kalian tepat ya. Oke, perhatikan, kalian lihat soalnya dan sekarang bisa kalian kerjakan. Oke ya, waktu kalian telah selesai, hasil pekerjaannya bisa dikumpulkan sekarang. Kita titip saja ya, teman-teman di depan. Terima kasih. Oke, sekarang pekerjaan kalian untuk evaluasi pembelajaran sudah selesai ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bapak minta dulu salah satu bisa menyimpulkan apa saja kegiatan kita hari ini. Ya Pak? Saya Pak. Oh ya, silakan. Pada kegiatan kita hari ini sudah mempelajari tentang teks editorial, yaitu menentukan struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan pada teks editorial. Oke, itu salah satunya ya. Kemudian untuk terkait struktur teks editorial, siapa yang bisa menyimpulkan? Oh. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis. Paragraf ini sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal isu kepada pembaca. 2. Argumen. Merupakan tanggapan atau pandangan yang bersangkutan
menjelaskan mengenai kejadian, peristiwa, atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Hal ini berisi fakta-fakta terkait isu. Yang terakhir yaitu saran. Saran adalah bagian penutup dan dapat dikatakan menjadi sikap akhir penulis yang berisi solusi dari isu yang dikemukakan. Oke, itu terkait tentang struktur ya. Kemudian terakhir berkaitan dengan kaidah, siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Kaidah kebangsaan teks editorial terdiri dari 1. Penggunaan kalimat retoris yang ditandai dengan kalimat pertanyaan atau interrogatif. 2. Penggunaan kata-kata populer diartikan sebagai kata yang dapat dimengerti dengan mudah atau familiar. 3. Menggunakan kata ganti petunjuk yang menandakan suatu benda, waktu, peristiwa, atau tempat. 4. Penggunaan konjungsi kasualitas yang mengarah pada sebab atau akibat. Oh iya, terima kasih. Nah, jadi itu adalah aktivitas kita hari ini ya. Kita telah menentukan dan menganalisis terkait tentang struktur kaidah teks editorial, dan juga tadi kalian mencari tentang apa saja sih yang terdapat pada teks yang Bapak bagikan ya. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa. Saya Pak. Oh ya, silakan. Kali ini saya akan membawakan secara agama Katolik dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang dapat kami terima pada pagi hari ini. Kali ini juga kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami selamat sampai rumah kami masing-masing. Hanya ini doa kami ya Tuhan, dan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya atas doanya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih atas kegiatannya hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang waktunya sudah habis, kalian bisa pulang ke rumahnya masing-masing, dan Bapak ucapkan selamat siang. Siang.